Selamat siang, selamat siang teman-teman semua. Eh, Maaf terlambat, saya baru banget sampai rumah. Oke, hari ini presentasi berapa kelompok? Dua ya Mbak Hilma ya? Iya benar Bu. Oke, kelompoknya siapa hari ini yang presentasi? Saya Ibu. Kelompoknya Mbak Windy. Oke, boleh langsung disiapkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Puji Wahono, SE MPSI, dan Ibu Wida Aristanti, SAP MPAP, selaku dosen pengampu. Kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan mempresentasikan yaitu materi tentang rencana pelaksanaan. Next. Nah, yang akan dibawakan oleh anggota saya yaitu ada Sakila Mawar Cantika dan saya sendiri Windy Febrianti dan ada rekan saya Ike Nurjana. Next. Lalu di sini akan membahas materi tentang rencana pelaksanaan yang ada tiga materi, yaitu yang pertama tahap implementasi bisnis, yang kedua jadwal pelaksanaan, yang ketiga sumber daya yang dibutuhkan. Next. Baik. Nah, di sini ada tahapan implementasi. Nah, apa sih itu tahapan implementasi? Implementasi bisnis adalah cara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan, pengujian, dan pendokumentasi prosedur dan kewajiban rencana bisnis. Dalam hal ini, perusahaan memastikan bahwa semua langkah berjalan dengan sesuai rencana, mengukur kemampuan para pelaksanaan dalam mengimplementasi kebijakan, dan mengevaluasi keberhasilan untuk meningkatkan kualitas. Idealnya, setelah perumusan ide bisnis, manajemen melanjutkan dengan merencanakan perumusan ide bisnis. Manajemen melanjutkan dengan cara merencanakan realisasi melalui implementasi, penjadwalan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan hingga berakhir, agar usaha layak dilaksanakan, maka langkah-langkah usaha harus dipahami dengan baik. Next. Nah, lalu ada yang pertama itu tahap-tahap bisnis, di mana tahap bisnis itu yang pertama ada tahap penemuan ide. Nah, tahap ini tuh harus dimulai dengan menetapkan satu ide bisnis yang dapat menghasilkan produk yang laku terjual dan dapat memberikan keuntungan sehingga perlu mengambil langkah dalam menentukan dukungan sumber daya yang memadai. Nah, ide ini tuh sesuai dengan inspirasi dan keyakinan
yang pasti akan memperoleh laba atau keuntungan. Lalu yang kedua itu ada tahap penelitian, di mana tahap penelitian ini setelah kita memilih ide bisnis yang tepat, nah maka selanjutnya itu perlu dilakukan untuk meneliti yang pasti dengan metode ilmiah melalui dengan cara pengumpulan informasi, mengelola data dengan teori yang tepat dan relevan. Terus yang ketiga itu menganalisis serta menginterpretasikan hasil pengelolaan data sesuai dengan analisis dan data yang tepat sesuai dengan kesimpulan dan laporan hasil penelitian. Lalu yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, dia tuh merupakan suatu proses dalam membandingkan satu atau lebih dengan standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif yang berkaitan dengan biaya yang digunakan serta manfaat yang diperoleh. Sehingga kita dapat mengetahui biaya atau keuntungan apa yang didapat dan digunakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, lalu ada terdapat tiga jenis tahap evaluasi, yaitu yang pertama adanya evaluasi usaha proyek yang akan kita dirikan. Lalu yang kedua itu ada mengevaluasi proyek yang akan kita bangun. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi bisnis yang telah dioperasikan secara kontinu. Nah, lalu yang keempat ini eh, tahap pengurutan usaha yang layak. Nah, di tahap ini tuh kita tuh melakukan apabila terdapat lebih dari satu usulan proyek yang dianggap layak, maka kita perlu melakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai nilai yang tinggi dan kita bandingkan dengan usulan berdasarkan standar penilaian yang telah kita tentukan. Nah, lalu yang kelima itu ada tahap rencana pelaksanaan, di mana di tahap rencana pelaksanaan ini itu kita harus menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk macam pekerjaan, kuantitas, dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, serta ketersediaan dana dan sumber daya lain. Dan ada juga kesiapan manajemen dan kondisi operasional atau pelaksanaan yang sedianya perlu untuk direncanakan. Nah, lalu yang terakhir ini tahap pelaksanaan. Nah, tahap ini tuh kita merealisasikan pembangunan usaha, lalu setelah itu dibuat perencanaan, maka pada tahap ini itu sudah memiliki seperti kayak suatu gambaran yang jelas dalam memulai bisnis. Nah, jika proses pengembangan bisnis ini berjalan dengan baik dan lancar, maka nilai-nilai yang kita tentuin itu dinilai dengan layak. Dan maka selanjutnya semua rencana dapat dikontrol dan diketahui kendala apa saja yang dapat muncul pada saat proses perjalanan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya izin off cam karena ingat saya kurang stabil. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan merupakan eh, boleh di next ke sebelumnya enggak? Oke. Jadwal pelaksanaan merupakan suatu perencanaan pelaksanaan eh, masih di belakang, masih slide sebelumnya. Boleh tolong di next lagi enggak?
Ya, di sini ada jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan merupakan suatu perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan, yaitu dengan mendapatkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, di sini tuh contohnya kayak apa ya, kayak pihak manajemen, terus investor, kreditor, terus juga pemerintah sama masyarakat juga gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tahap penjadwalan pelaksanaan. Yang pertama ini, ada dua. Yang pertama ini ada tahap pelaksanaan usaha atau bisnis. Biasanya pada tahap ini akan muncul resiko dan hambatan sehingga diperlukan perbaikan atau revisi terhadap perencanaan awal. Lalu yang kedua ada tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Tahap ini terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada dengan alokasi modal yang diperlukan dan pengembalian yang dihasilkan. Nah, pada tahap pelaksanaan usaha atau bisnis tadi itu biasanya ada selain hambatan mungkin juga bisa terjadi apa ya kayak adanya perubahan terus kondisi lingkungan yang diasumsikan di awal terus kayak sehingga tuh diperluin penyesuaian gitu. Terus pada tahap evaluasi terhadap perencanaan yang kedua tadi salah satu faktornya tuh yang mendukung biasanya kayak sebuah proyek harus punya target batasan penyelesaian. Biasanya juga dilakukan dengan penjadwalan kegiatan yang terarah dan pengaturan waktunya yang baik dalam proses pelaksanaan proyek. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat penjadwalan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama manfaat penjadwalan bagi pemilik proyek. Nah, manfaat ini apa ya kayak bagi pemilik proyek itu bisa memiliki proyek biar kayak dapat gambaran mengenai waktu dimulainya tuh kapan, terus selesainya proyek itu kapan. Terus proyek juga bisa melakukan evaluasi sama penilaian kalau semisalkan terjadi perubahan waktu, terus biaya, proyek tersebut juga eh, bisa merencanakan cash flow atau seperti laporan keuangan yang mencatat gitu pemasukannya, terus juga pengeluarnya dalam mungkin bisa dalam waktu tertentu gitu. Terus yang kedua itu ada manfaat penjadwalan bagi pelaksana. Dalam manfaat penjadwalan bagi pelaksana ini tuh bisa merencanakan segala kebutuhannya gitu yang bisa apa ya kayak yang berkaitan dengan kebutuhan material. Misalnya kayak peralatan, tenaga kerja. Selain itu juga pelaksana bisa ngatur waktunya dengan keterlibatan subkontraknya gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kompleksitas dan penjadwalan proyek. Yang pertama itu ada dana yang tersedia dan dana yang diperlukan. Yang kedua, waktu yang tersedia dan yang diperlukan. Ketiga, penambahan tenaga kerja dan jam kerja lembur untuk mempercepat. Yang keempat, sumber daya yang tersedia dan yang diperlukan. Dan yang terakhir, keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas. Balik next. Selanjutnya ada manajemen waktu. Penyusunan jadwal pekerjaan dibuat
dengan mengalokasikan waktu yang tersedia buat pelaksanaan masing-masing bagian dengan waktu penyelesaian yang optimal. Nah, penjadwalan dalam manajemen waktu ini biasanya tuh ada dua kalau nggak salah. Yang pertama itu ada bar chart atau sebuah visualisasi yang bisa berupa grafik dengan bentuk diagram. Lalu biasanya juga ada kayak jadwal kegiatan penting gitu. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Setelah menentukan ide bisnis yang layak dijalankan, langkah berikutnya adalah merealisasikan perencanaan dengan melakukan penjadwalan dan persiapan. Persiapan ini mencangkup kesiapan manajemen, ketersediaan dana, penentuan jenis pekerjaan, jumlah serta kualifikasi karyawan, dan aspek-aspek yang relevan. Dalam menjalankan bisnis, sumber daya bisnis memegang peran penting bagi perusahaan untuk menciptakan proporsi nilai dalam layanan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendukung keberhasilan dan perkembangan bisnis agar tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis. Itu ada 4. Yang pertama ada manusia, uang, material, dan mesin. Untuk manusia merupakan faktor utama dalam bisnis. Karena kalau misalnya kita mau buat bisnis kan pasti kita membutuhkan orang yang bertujuan untuk merancang dan menjalankan proses untuk pencapaian bisnis sesuai yang kita inginkan. Lalu ada uang. Yang pasti setelah kita punya tujuan dan punya rancangan, pasti kita butuh uang untuk modal yang digunakan untuk operasional. Contohnya seperti gaji karyawan, bahan baku, transportasi, dan biaya administrasi, serta lain-lainnya. Lalu, material. Bahan baku atau sarana yang dibutuhkan dalam produksi. Pasti setelah kita punya uang, kita beli bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu masuknya ke dalam material. Standarisasi material membantu menghitung biaya dan menjaga kualitas produk. Yang terakhir adalah mesin. Mesin merupakan teknologi yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Boleh di next? Jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis. Yang pertama, metode. Cara kerja perusahaan yang mengelola sumber daya agar pekerjaan lebih efektif. Yang kedua adalah pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana produk atau jasa perusahaan dijual meraih keuntungan. Boleh di next? Nah, di sini terdapat kategori sumber daya yang dibutuhkan dalam memulai bisnis. Yang pertama, ada sumber daya keuangan yang merupakan aset perusahaan operasional bisnis, seperti tabungan pribadi atau pinjaman, investor, terus ada bantuan dari pemerintah. Itu juga masuk ke dalam sumber daya keuangan. Lalu ada sumber daya manusia. Inti dari perusahaan yang mencakup tenaga kerja, pemimpin, serta peran inovatif dan konsumtif dalam bisnis sangat memengaruhi kesuksesan perusahaan. Ini juga contohnya seperti konsumen dan produsen. Lalu yang ketiga ada sumber daya fisik, yaitu aset berwujud seperti mesin dan bangunan digunakan untuk menciptakan nilai bagi produk atau jasa. Sumber daya ini berkembang seiring kemajuan teknologi. Nah, kalau sumber daya fisik ini nih nggak pasti karena misalnya kita mau buat perusahaan. Nah, di saat tahun kemajuan teknologi ini kita masih menggunakan plan A. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu teknologi sudah berkembang, mungkin kita akan berubah.
Lalu sumber daya yang terakhir adalah sumber daya informasi dan intelektual, yaitu aset tak terwujud yang meliputi data, pengetahuan pelanggan, penting untuk perencanaan dan pencapaian tujuan bisnis. Oke, boleh di next. Oke, mungkin dari perencanaan bisnis, materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Oke, boleh Ranita. Silahkan. Terima kasih banyak sebelumnya kelompok penyaji atas kesempatannya dan juga atas materinya yang udah dipaparin. Izin bertanya, kalau menurut kelompok kalian, kapan kampanye pemasaran atau campaign itu sebaiknya dimulai atau dilakukan oleh suatu perusahaan yang emang lagi mau ngeluarin produknya, yang nantinya juga bergunanya tuh apa tujuan mereka tuh buat ningkatin brand awareness dari pihak konsumen. Jadi kayak menurut kalian kapan baiknya dilakuin kayak gitu? Campaign pre-launch buat produk yang mau di-launching. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ranita. Boleh kalau misalnya teman-teman yang masih mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti kelompok penyaji buat 2 pertanyaan buat teman-teman, Kak. Pilih secara random pertanyaannya apa, terus nanti teman-teman suruh jawab gitu ya. Baik, Bu. Ayo teman-teman, ini masih ada yang mau bertanya atau enggak ya? Berarti Kakak Syakila buat pertanyaan buat teman-teman 2 pertanyaan aja deh. Pilih random, 1 cewek, 1 cowok. Oke, nanti ini mau aku persiapin dulu. Boleh di next ke kelompok selanjutnya atau bagaimana, Bu? Oh yaudah, next ke kelompok selanjutnya aja ya. Oke, terima kasih Bu Ida. Untuk kelompok selanjutnya boleh dilanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Sebelumnya, kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Puji Wahana, SEMSI, dan Ibu Wida Haristanti, SAP, MAP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan topik mengenai evaluasi dan pengukuran kerja. Boleh di next? Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Cindy Aulia Silitonga, Nia Nastiti, dan saya sendiri selaku moderator Rizkia Amira Alivia. Boleh di next? Oke, baik. Langsung saja kita mulai untuk subbab yang pertama, yaitu evaluasi. Untuk pengertian fungsi dan karakteristik akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia. Oke, terima kasih Rizkia. Saya izin melanjutkan. Jadi yang pertama ada evaluasi. Evaluasi merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk menentukan nilai dari suatu objek, program, atau layanan. Nah, evaluasi ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang baik dan benar tentang kinerja suatu program atau kegiatan, membantu mengkritik dan menjelaskan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target yang ingin dicapai, kemudian merumuskan kebijakan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Nah, evaluasi ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya, yaitu yang pertama fokus kepada nilai, karena evaluasi merupakan
penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, fakta, dan nilai. Karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja, tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Kemudian yang ketiga, orientasi masa kini dan masa lampau. Karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Dan yang keempat adalah dualitas nilai. Karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda, baik rekomendasi yang berkenan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada pengertian dari kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan juga kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, kinerja ini dapat diketahui hanya bila individu atau grup individu tadi memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria prestasi ini dapat berupa tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai. Tanpa adanya suatu tujuan atau sasaran, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Boleh di next slide? Selanjutnya, perencanaan kinerja, yang merupakan proses penyusunan rencana tahunan yang merinci sasaran dan program strategis organisasi, khususnya dalam instansi pemerintah. Rencana ini mencakup capaian kinerja yang diharapkan untuk setiap indikator di tingkat sasaran dan kegiatan, serta disusun sejalan dengan agenda anggaran. Perencanaan ini menjadi komitmen instansi untuk mencapai target kinerja dalam 1 tahun tertentu. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja ini adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Nah, perencanaan strategis ini menentukan apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Next slide. Selanjutnya, komponen rencana kerja. Yang pertama ada sasaran. Nah, sasaran yang dimaksud pada rencana kerja ini adalah sasaran sebagaimana dibuat dalam dokumen Renstra yang selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun tersebut beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya atau targetnya. Kemudian yang kedua ada program. Nah, program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Yang selanjutnya itu perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai langkah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan juga tujuan tertentu. Nah, di dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya. Kemudian yang keempat adalah indikator kinerja kegiatan yang merupakan ukuran kuantitatif dan juga kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ini yang akan ditetapkan ini dikategorikan dalam kelompok. Yang pertama ada input atau masukan yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan menghasilkan output. Nah, contohnya ini seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada output atau keluaran yang merupakan segala sesuatu yang berupa produk atau jasa, baik fisik ataupun non-fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang tadi digunakan.
Kemudian ada outcomes atau hasil yang merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan juga harapan masyarakat. Kemudian ada benefits atau manfaat yang merupakan kegunaan suatu keluaran atau output yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, ini tuh bisa berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Dan yang terakhir ada impact atau dampak yang merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja di setiap indikator dalam suatu kegiatan. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih nih ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan perencanaan kinerja. Jadi penyusunan perencanaan kinerja ini adalah suatu proses penyusunan rencana kinerja atau renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra atau perencanaan 5 tahun yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Nah, di dalam renjanya itu sendiri, ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan dan sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan lainnya. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan renja. Yang pertama, penetapan sasaran. Nah, di dalam penetapan sasaran ini ada diidentifikasi, dipilih, atau ditetapkannya sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian atau targetnya itu sendiri. Selanjutnya, teknik mengidentifikasi atau memilih atau menetapkan sasaran ini dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan atau RKT atau juga ada pilihan yang kedua yaitu yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan atau RKT yang tadi. Nah, setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkatan capaian atau target masing-masing. Nah, targetnya ini dapat berupa angka kuantitatif atau kualitatif, dan setiap sasarannya ini memiliki lebih dari satu indikator. Selanjutnya, dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan saran, kebijakan dengan program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi ataupun kerja. Next slide. Langkah yang kedua adalah penyusunan program. Yang pertama, program-program yang dituangkan dalam renja ini merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Nah, selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program mana yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya, teknik mengidentifikasi atau memilih atau menyusun program dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan. Maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Lenja secara langsung. Dan yang kedua, tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka dapat dipilih program-program yang tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas untuk dimasukkan ke dalam penyusunan renjanya. Boleh next slide. Oke, untuk langkah yang ketiga ini ada penyusunan kegiatan. Nah, dalam penyusunan kegiatan ini dapat dilakukan kegiatan, yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Nah, teknik mengidentifikasinya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan. Yang kedua, perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi atau kerja. Dan teknik yang terakhir yaitu memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada. Boleh next slide. Oke, untuk langkah yang keempat yaitu penyusunan indikator kinerja kegiatan.
Nah, indikator kinerja ini adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan di awal. Penyusunan indikatornya ini termasuk adalah masukan atau inputs, keluaran atau output, hasil atau outcome, manfaat atau benefit, dan dampak atau impact. Nah, indikator kinerja kegiatan ini meliputi spesifikasi yang jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan tidak bias. Dalam menetapkan target, setelah dipersiapkan persiapan-persiapan matang dalam langkah-langkah sebelumnya yang sudah dilakukan, barulah penyusunan dan penetapan target ini dapat dilakukan. Oke, next slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep pengukuran kinerja. Jadi, pengertian dari konsep pengukuran kinerja ini adalah proses pencatatan dan pengukuran hasil kinerja kegiatan ke arah pencapaian misi atau penyelesaian misi melalui hasil yang ditampilkan dalam bentuk produk, layanan, atau proses untuk selanjutnya dapat dilakukan suatu proses evaluasi kemajuan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi tentang efektivitas penggunaan sumber daya dalam output barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan tujuan, dan efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi pengukuran kinerja ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengukur seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rantai nilai perusahaan itu sendiri, yang dimana hasilnya nanti akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil tindakan-tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, boleh next slide. Selanjutnya ada tujuan dari pengukuran kinerja. Yang pertama, tujuannya adalah untuk informasi mengenai proses pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk informasi mengenai proses pencapaian tujuan dari organisasi. Yang kedua, sebagai sarana fasilitas belajar bagi karyawannya. Yang ketiga, sebagai bahan referensi untuk memperbaiki kinerja periode selanjutnya. Dan yang keempat, berisikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sistematis dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, sebagai alat untuk memotivasi karyawan, serta yang terakhir memberikan hasil akuntabilitas publik. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada manfaat dari pengukuran kinerja. Manfaatnya itu yang pertama memperoleh pelaporan kinerja dari suatu program atau kegiatan. Yang kedua, memperoleh umpan balik menuju proses pencapaian tujuan. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi di antara pekerja dan juga antara organisasi dan konsumen, serta pemegang saham. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah secara objektif dan mengurangi pendekatan intuitif. Dan yang kelima, peningkatan kinerja tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya pengukuran kinerja. Jadi intinya manfaat dari pengukuran kinerja ini adalah menyatukan hal-hal yang bisa mempermudah suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya di akhir gitu. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya ada syarat pengukuran kinerja. Jadi syaratnya yang pertama, pengukuran kinerja ini harus akurat dan jelas untuk menghindari salah tafsir. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang berguna secara langsung. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk memperlihatkan hasil dari indikator-indikator yang sebelumnya. Yang kelima, fleksibel dan peka terhadap perubahan dalam proses implementasi. Dan yang terakhir, efektif. Dalam artian, datanya mudah dikumpulkan, diproses, dianalisa, dan ketersediaan biaya, sesuai dengan ketersediaan biaya yang ada. Boleh next slide. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan indikator-indikator dalam pengukuran yang kinerja. Yang pertama ada indikator kinerja masukan atau input, yaitu indikator yang diperlukan agar pelaksanaan aktivitas dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya modal, sumber daya manusia, informasi, dan juga teknologi.
Yang kedua, ada indikator kinerja keluaran atau output, yaitu sesuatu yang ingin dicapai secara langsung dari suatu aktivitas yang dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, ada indikator kinerja hasil atau outcome, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan fungsi dari keluaran aktivitas pada jangka menengah atau efek langsungnya itu sendiri. Yang keempat, ada indikator kinerja manfaat atau benefit, yaitu suatu yang berhubungan dengan tujuan akhir dari implementasi aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir ada indikator kinerja dampak atau impact, yaitu pengaruh yang menimbulkan dampak positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah dibuat. Baik, bisa next slide. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, baik. Terima kasih, Cindy. Yang selanjutnya itu ada model-model sistem pengukuran kerja. Nah, sebelum saya menjelaskan model-model sistem pengukuran kerja, kita harus tahu bahwa sistem-sistem yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan ini harus tepat, karena hal tersebut merupakan sebuah rangkaian dari sebuah proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan bantuan. Nah, bantuan ini bisa terkait dengan mengelola, mengawasi, merencanakan, dan melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi. Nah, agar kinerja yang ada di dalam perusahaan ini dapat tergambarkan dengan jelas, maka ada beberapa model pengukuran kinerja yang telah dibuat oleh para ahli. Antara lain adalah ada 5. Yang pertama itu ada Balance Scorecard atau BSC. Nah, Balance Scorecard ini sangat dikenal di kalangan perusahaan sebagai sistem pengukuran kinerja. Karena metode ini menggunakan 4 perspektif dalam mengukur kinerja, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses belajar dan pertumbuhan yang dilakukan dengan menggunakan desain awal strategi sebagai dasar perancangan SPK. Lalu yang kedua ini ada Sustainability Balance Scorecard. Nah, metode ini merupakan kelanjutan dari metode Balance Scorecard yang telah dibahas sebelumnya dengan penambahan berupa aspek lingkungan dan sosial. Nah, metode ini itu menggambarkan kaitan antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari sebuah organisasi. Lalu next ada yang ketiga yaitu Cambridge Model. Nah, metode Cambridge ini menggunakan grup produk sebagai dasar untuk mendefinisikan key performance indicator dan dari pengumpulan produk ini nanti tujuan bisnis ditentukan untuk produk grupnya. Boleh di next slide. Lalu yang keempat ini ada Integrated Performance Measurement System. Nah, metode IPMS ini adalah model SPK yang bertujuan untuk membuat sistem pengukuran kinerja menjadi lebih kokoh, terhubung, efisien, dan juga efektif. Keinginan stakeholder menjadi titik awal atau dasar di dalam melaksanakan perencanaan SPK dalam metode IPMS. Lalu yang kelima ada Integrated Environment Performance Measurement System. Nah, IEPMS ini adalah metode sistem pengukuran kinerja yang kaitannya dengan lingkungan. Ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif digunakan secara bersama-sama dalam merancang metode IEPMS. Di next slide. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini disebut juga dengan performance evaluation atau performance appraisal. Nah, appraisal ini berasal dari kata Latin yaitu appratiare yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja ini berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi, maupun penghargaan. Nah, evaluasi kinerja ini merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya itu kan ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai
oleh orang lain. Maka dari itu, evaluasi kinerja ini penting untuk dilakukan untuk bisa memberikan imbalan yang sesuai dengan kinerja karyawan. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya itu ada proses evaluasi kinerja. Nah, setiap organisasi atau lembaga dari setiap divisi itu kan mempunyai staf yang berbeda dengan tingkatan kinerja yang berbeda-beda juga. Nah, maka dari itu, suatu perusahaan atau instansi itu memerlukan suatu solusi untuk mengetahui kinerja setiap karyawan dengan tujuan menentukan apakah karyawan tersebut itu memenuhi standar untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Nah, atas permintaan instansi melakukan evaluasi kinerja untuk mengevaluasi staf. Nah, kinerja karyawan menurut Simamora itu didefinisikan sebagai sejauh mana pekerja memenuhi persyaratan pekerjaan mereka. Ketika lamaran pekerjaan karyawan dievaluasi, baik elemen kualitatif maupun kuantitatif dari pekerjaan karyawan dipertimbangkan. Nah, menurut Verify, itu evaluasi kinerja didefinisikan sebagai pemeriksaan metodis terhadap keadaan kerja karyawan yang mengacu pada standar kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, dengan menggunakan pengertian tersebut ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses pengukuran kinerja karyawan yang ditinjau dari awal pekerjaan setiap karyawan dengan menggunakan undang-undang evaluasi yang sudah ada di masing-masing perusahaan. Dan sebagai hasil dari penilaian kinerja, itu dapat dijadikan acuan dari masing-masing perusahaan apakah karyawan tersebut itu mampu dipertahankan di perusahaan tersebut atau tidak. Nah, boleh di next slide. Uh, Oke, tujuan keseluruhan evaluasi kerja dan tujuan tertentu uh, itu keduanya berbeda satu sama lain. Nah, menurut si Mamora, tujuan utama penilaian kinerja itu untuk menawarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya terhadap sikap dan kinerja setiap orang di perusahaan. Nah, adapun tujuan-tujuan spesifik asal evaluasi kinerja karyawan yang dimana digolongkan pada dua bagian besar, yaitu yang pertama tujuan evaluasi yang dimana tujuan ini adalah tujuan mendasar dari tinjauan kinerja yang dimana untuk mengevaluasi kinerja karyawan sebelumnya. Nah, peringkat deskriptif digunakan oleh evaluator untuk mengukur kinerja dan untuk membuat pilihan tertentu. Nah, hasil dari pilihan ini mungkin merupakan evaluasi ulang, kompensasi, dan prospek kemajuan untuk setiap karyawan. Lalu penilaian kinerja evaluatif sering digunakan karena cepat dan juga mudah digunakan. Nah, semua pekerja dibandingkan satu sama lain perangkat kriteria berdasarkan catatan kinerja mereka dalam teknik evaluasi kinerja evaluatif. Lalu yang kedua ini ada tujuan pengembangan atau development. Nah, untuk meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang, manajemen ini melakukan tinjauan kinerja. Manajer membantu bawahan mereka dalam mengembangkan karir profesional mereka dengan memberikan bimbingan karir dan juga menetapkan target kinerja untuk masa depan. Nah, komponen pengembangan ini berasal dari penilaian kinerja yang dimana mendorong pertumbuhan pekerjanya dengan menggunakan tuntutan anggota seperti keterampilan, pengalaman, atau informasi yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, pekerja mungkin juga mendapatkan saran tentang cara meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Boleh di next? Oke, yang terakhir ini ada studi kasus yaitu dari PT Pindad Persero yang dimana mereka itu menggunakan pengukuran dengan metode balance scorecard. Nah, setelah dilakukan penelitian itu ternyata mereka itu
memiliki dampak dalam menggunakan balance scorecard ini, yang dimana di dalam perspektif keuangan itu PT kinerja PT Persero secara keseluruhan baik, tapi beberapa indikator tidak memenuhi target. Memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan, dan juga lingkup pengukuran terbatas, yaitu hanya terfokus pada pertumbuhan pendapatan penjualan dan juga pengiriman tepat waktu. Nah, pada perspektif proses bisnis internal ini, PT Pindad ini mencapai sebagian besar target yang ditetapkan. Kebutuhan akan pencegahan kecurangan yang lebih baik dan manajemen kasus yang tertunda. Lalu penekanan pada deteksi penyimpangan yang lebih cepat. Nah, yang terakhir ada dari perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, PT Pindad ini memenuhi target yang telah ditetapkan, indikator kinerja pertumbuhan yang baik, dan juga program pengembangan karyawan yang efektif. Nah, dari hasil perspektif ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya penggunaan balance scorecard ini dapat dikatakan berhasil karena bisa menghasilkan pengukuran yang jelas. Boleh di next. Oke, baik. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan di raise hand. Oke, baik. Yang pertama di layar saya ada Jenisa Amalia Putri. Kepada Jenisa dipersilakan untuk on mic. Terima kasih kelompok 11 atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Dalam praktik kan seringkali kita temuin ya kasus misalnya perusahaan atau organisasi udah ngeluarin entah itu biaya atau program pelatihan atau upgrade teknologi baru untuk perusahaan mereka, tetapi input yang sudah mereka keluarkan tidak berbanding lurus dengan output yang mereka harapkan atau inginkan. Apakah ada strategi untuk mengatasi kesenjangan ini sehingga perusahaan bisa memastikan bahwa input yang diberikan berbanding lurus dengan output yang diinginkan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas pertanyaannya, boleh ditulis lagi ya, Jenisa. Yang selanjutnya ada Ida Ayu. Boleh di on mic. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apa pendapat kelompok kalian tentang pegawai yang sering telat tapi kinerjanya tetap bagus? Lagi gini, menurut kelompok kalian itu tentang pegawai yang sering telat tapi kinerjanya tetap bagus, bahkan lebih bagus dari pegawai yang datang lebih bagi pegawai yang datang tepat waktu. Apakah jelas menurut kelompok kalian, gimana pendapatnya aja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh ditulis ulang ya. Lalu yang ketiga ada Nadia Srinavani. Boleh di on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Srinavani dari kelompok 7. Izin bertanya, apa risiko yang dapat timbul dari pengukuran kerja yang tidak akurat? Terus apabila terjadi, bagaimana sih solusi untuk penyelesaiannya? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas pertanyaannya, boleh ditulis kembali. Terima kasih Nadia Srinavani. Oke, untuk kelompok penyaji butuh waktu untuk menjawab. Iya, Ibu. Oke, kita tutup dulu. Kita kasih kesempatan buat kelompok sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ya. Makasih Kakak. Oke, baik. Boleh kelompok sebelumnya udah ada jawabannya? Sudah, Bu. Akan dijawab oleh rekan saya Windy untuk pertanyaan Punten, Ranita. Mbak. Punten, sebelum menjawab,
Iya. Temennya dikasih pertanyaan dulu biar Oh, temennya ada waktu oke. buat menjawab gitu. Oke, ini pertanyaan dari aku ya. Aku pilih Ihsan. Mungkin Ihsan hadir gak? Hadir. Oke, di sini saya mau bertanya. Tadi kan saya di bagian materi terakhir menjelaskan tentang sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah bisnis. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam bisnis? Dan mengapa keduanya itu penting dalam membangun bisnis? Apakah jelas, Isan? Jelas. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut sama Ike? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, saya milih hmm, Nia deh, Nia Nastiti. Boleh. Ada nggak? Ada. Oke. Pertanyaannya itu, tadi kan udah dijelasin mengenai jadwal pelaksanaan ya. Nah, terus tadi aku juga udah nyebutin di dalam jadwal pelaksanaan tadi itu ada berbagai pihak yang terlibat gitu. Lalu pertanyaannya itu siapa aja pihak yang terlibat di dalam jadwal pelaksanaan tadi? Gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin boleh dilanjut sama Windy untuk menjawab pertanyaannya Ranita. Oke, baik. Terima kasih, Sakila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Menurut kelompok kalian, kapan kampanye pemasaran awal sebaiknya dimulai atau dilakukan oleh suatu perusahaan yang akan mengeluarkan produk barunya untuk meningkatkan brand awareness dari pihak konsumen? Nah, menurut kelompok kami, waktu yang tepat untuk memulai kampanye pemasaran produk baru itu sekitar 3 sampai 6 bulan sebelum peluncuran. Nah, pada tahap ini perusahaan itu bisa mulai membangun rasa penasaran melalui media sosial, bekerja sama dengan influencer atau membuat cuplikan promosi. Nah, lalu selanjutnya itu kita memilih waktu yang sesuai. Nah, misalnya sebelum musim tertentu seperti kayak apa namanya produk liburan atau sekolah. Nah, dengan kita berkampanye sebaiknya itu dimulai sebelum musim tersebut. Nah, lalu dan atau kita menjelang acara besar yang relevan dengan produk, yaitu dengan cara memperhatikan tren atau acara besar yang relevan dengan target audiens seperti kayak Black Friday, Ramadan, atau akhir tahun. Nah, jika ada tahap uji coba pasar, kita tuh bisa memanfaatkan uji coba ini tuh untuk mulai memperkenalkan produk kita sambil mengumpulkan masukan kepada khalayak. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita bisa melakukan promosi besar-besaran kayak kita memajang iklan atau kita kerjasama dengan media tertentu seperti televisi, iklan, kayak gitu, sekitar 2 sampai 4 minggu sebelum peluncuran, untuk menarik perhatian lebih banyak konsumen. Nah, kita juga harus memastikan branding produk kita itu sudah jelas. Nah, supaya uh, branding kita itu agar pesanan yang kita sampaikan itu sudah konsisten. Seperti itu sih Ranita, jawabannya apakah bisa dimengerti?
Bisa, bisa. Terima kasih banyak Windy atas jawabannya. Oke, terima kasih Ranita. Izin menambahkan ya Mbak Ranita, jadi tambahan juga nih, kapan bisnis itu bisa di launching? Itu bagi owner biasanya dia juga harus tahu nih, ketika dia nggak, jadi misal nih Mbak Ranita punya bisnis, Mbak Ranita melaunching bisnis tersebut. Nah, jangan sampai ketika Mbak Ranita melaunching bisnis atau mulai mengkampanyekan atau mengimplementasikan bisnis tersebut, Mbak Ranita nggak punya strategi gimana kalau ternyata dia apa ya, dapat permintaan dari customer tuh yang banyak banget gitu, Mbak. Jadi intinya sebelum kalian melaunching atau mengiklankan bisnis tersebut juga harus punya strategi-strategi yang digunakan ketika nih orderan banyak banget itu, ibarat kata metode pelayanannya seperti apa. Jangan sampai ketika kita launching, oke kita siap, tapi ketika permintaan melonjak, kita jadi keteteran. Akhirnya yang menyebabkan customer kecewa. Kita udah mempersiapkan branding, iklan, tapi ketika pelayanannya kurang baik, itu kan juga akan memberikan apa ya, misal kekecewaan kepada customer atau masyarakat seperti itu. Jadi sebelum launching dipastikan si owner ini harus punya strategi-strategi atau model-model, apa ya, kalau bahasanya tuh kayak eh, misal plan A, plan B, plan C seperti itu Mbak Ranita. Jadi kita nggak hanya siap untuk melakukan launching, tapi juga harus siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terburuk seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas tambahannya. Oke, boleh untuk Mas siapa tadi namanya? Mas Ihsan udah eh, ada jawabannya? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya izin menjawab terkait pertanyaan dari pemateri. Tadi kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam bisnis? Mengapa keduanya penting? Di sini saya punya jawaban. Sumber daya keuangan adalah aset perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. Dan biasanya sumber daya keuangan itu meliputi rekening pribadi pendiri perusahaan, pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan, investasi dari investor, dan dukungan dana dari pemerintah. Lalu sementara itu, sumber daya manusia merupakan inti dari setiap bisnis karena kan keberhasilan perusahaan sangat bergantung ya pada bakat dan kekuatan karyawannya. Dan juga sumber daya manusia ini juga berperan penting sebagai tenaga kerja, tenaga ahli, pemimpin perusahaan, tenaga usahawan, terus juga menciptakan dan mengembangkan iptek juga bisa. Lalu sebagai produsen dan konsumen itu utamanya. Nah, keduanya ini penting karena sumber daya keuangan menyediakan dana untuk menjalankan operasional bisnis, sedangkan sumber daya manusia memastikan kalau strategi dan kegiatan bisnisnya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Itu sih Bu jawabannya. Misal nih, saya mau tanya, misal ada suatu case, ini bicara bisnisnya masih kecil. Misal Mas Ihsan ini pengen menciptakan sebuah bisnis. Kan tadi dibutuhkan uang, oke. Dibutuhkan sumber daya juga oke. Nah, tadi dijelaskan di slide juga, di slide-nya kelompok penyaji itu ada teknologi atau mesin ya, Mas ya. Nah, misal Mas Ihsan tuh uangnya belum cukup untuk beli mesin tersebut gitu. Kalau menurut Mas Ihsan, apakah bisnisnya itu tetap bisa berjalan atau nunggu uang sampai Mas Ihsan bisa beli mesin itu gitu? Gimana Mas? Bisa tolong jelasin nggak? Kalau menurut saya sih bisa Bu, bisa tetap jalan. Contohnya gini, kayak contoh mau bikin bisnis brand clothing gitu ya, kan kita Mm-mm. nggak butuh dulu mesinnya untuk bikin brandnya. Kita bisa kerjasama, contoh sama brand yang udah terkenal. Kita punya desain seperti ini. Nanti dia yang produksiin. Jadi jatuhnya tuh ibarat kayak collab dulu gitu, kolaborasi dulu. Nah nanti kan lama-lama, apalagi kalau kolaborasinya sama brand yang udah dikenal ya. Nah itu bisa jadi cara promosi paling ampuh sih menurut saya. Oke, betul banget. Jadi tuh ada case juga. Jadi suami saya itu kan eh, mau bentuk mau bentuk CV atau pabrik kecil-kecilan. Nah, dari segi dana, kita tuh belum punya uang untuk beli mesin karena mesin seharga 200 sampai 300 juta. Tapi gimana nih caranya biar bisnis ini tetap jalan? Nah, benar banget
apa yang dikatakan Mas Isan, kita bisa kerjasama misal nih sama PT-PT lain yang punya mesin tersebut, nanti juga bisa nih Mas bagi hasil kayak gitu. Nah, dari bagi hasil tersebut bisa juga uangnya nanti dikumpulkan untuk membeli sumber daya yang nantinya akan dibutuhkan sehingga ibarat kata bisnisnya tetap jalan dan bisa hasil dari bisnis tersebut pelan-pelan dibelikan produk investasinya tuh misal contohnya mesin seperti yang dijelaskan sama Mas Isan tadi gitu. Makasih Mas Isan atas jawabannya. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya Mbak Nia Nastiti, gimana Mbak? Udah ada jawabannya? Sudah ada Ibu. Oke, gimana? Izin menjawab, tadi pertanyaan itu kan di dalam jadwal pelaksanaan ada berbagai pihak yang terlibat. Nah, siapa aja pihak yang terlibat tersebut? Jadi, pihak yang terlibat itu ada pihak manajemen perusahaan, kemudian investor, kreditor, pemerintah, dan juga masyarakat, Bu. Oke, siap. Betul jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok kelompok berapa ini? Lupa, punten. Kelompok Kelompok 10, Ibu. 10, Bu. Oke, kelompok 10 boleh ditutup. Kita lanjut ke kelompok 11. Oke, baik. Eh, saya akhiri presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang dipaparkan juga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok 10. Lanjut kelompok 11. Oke, baik. Kami dari kelompok 11 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Jenisa yang akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rizkia. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Jenisa. Pertanyaannya tadi, dalam praktik seringkali indikator input tidak selalu berbanding lurus dengan output. Apakah ada strategi untuk mengatasi kesenjangan ini? Oke, saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk yang pertama itu yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah memahami kebutuhan pasar. Sebelum mengambil langkah, penting untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan atau customer dari perusahaan kita sendiri. Jadi kita perlu melakukan riset pasar untuk mendapatkan wawasan tentang preferensi atau harapan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua, perusahaan bisa melakukan peningkatan kualitas input, yaitu memastikan bahwa input yang digunakan, baik itu bahan baku, teknologi, atau tenaga kerja, memenuhi standar yang diperlukan. Nah, melakukan investasi dalam kualitas input ini dapat berpengaruh besar pada hasil akhir dari produk perusahaan kita. Yang ketiga, fokus pada pelatihan atau pengembangan. Karena karyawan adalah salah satu aset paling penting dari perusahaan, jadi melakukan pelatihan dan pengembangan dalam karyawan itu sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang keempat, menggunakan data untuk pengambilan keputusan, yaitu melakukan atau memanfaatkan data analitik untuk memahami kinerja bisnis yang kita punya. Melihat data secara mendalam untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada uji dan iterasi, yaitu jangan takut untuk mencoba bereksperimen dengan pendekatan baru. Dengan cara ini, biasanya perusahaan kita bisa melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Lalu kita bisa melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dari konsumen. Dan yang terakhir, bangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Jalin komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang produk atau layanan yang perusahaan atau bisnis kita buat. Nah, hal ini akan membantu kita dalam memahami bagaimana meningkatkan output, tetapi juga membangun loyalitas pelanggan. Ya, itu saja jawaban dari saya. Apakah Ibu Ida ada tambahan? Ya, udah bagus. Makasih Kakak. Baik, Ibu. Gimana Jenisa? Sudah terjawab, terima kasih Cindy. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Ayu. Tadi pertanyaannya itu, apa pendapat kelompok kalian tentang pegawai yang sering telat tapi kinerjanya tetap bagus, bahkan lebih bagus daripada pegawai yang datang tepat waktu. Jadi menurut kelompok kami itu, pegawai yang memiliki kinerja yang bagus walaupun sering telat bisa dianggap sebagai aset.
di perusahaan yang emang memilih untuk memprioritaskan hasil daripada proses. Jadi keterlambatan itu nggak selalu jadi masalah besar selama karyawan itu tuh bisa memenuhi tenggat waktu dan juga standar kualitas yang diharapkan. Tapi di sisi lain, keterlambatan yang konsisten ini tuh bisa merusak budaya kerja dan juga mempengaruhi motivasi tim. Ketepatan waktu kan sering banget ya dianggap sebagai indikator profesionalisme dan juga komitmen terhadap pekerjaan. Nah, kalau pegawai lain ngelihat bahwa keterlambatan ini tuh nggak ditindaklanjuti, hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan di antara rekan-rekan kerja yang lain dan menurunkan semangat kerja secara keseluruhan. Terus juga kalau keterlambatan ini mengganggu jadwal atau kolaborasi tim, dampak negatifnya itu bisa lebih besar daripada manfaat dari kinerja individu tersebut. Apakah terjawab, Ida? Jawab nih ya, terima kasih. Izin menambahkan ya Mbak gitu. Jadi mungkin ini akan berbeda ketika kalian nantinya akan bekerja di organisasi instansi pemerintah sama instansi swasta. Jadi ketika di instansi pemerintah mungkin hal itu sangat berpengaruh banget terhadap kualitas atau penilaian kinerjanya. Karena kalian tahu kan, misal nih kita kerja di misal di kementerian atau di mana di instansi pemerintah lah intinya kan ada tuh peraturan kita harus datang misal nih jam 7 setengah 8 lalu kita fingerprint gitu. Nah, kekurangannya di instansi pemerintah itu ketika kita terlambat atau lewat dari jam yang telah ditentukan tuh kita akan mendapatkan sanksi. Nah, itu nggak peduli tuh gimana kinerja si pegawai itu mau buruk, mau bagus. Intinya ketika kalian telat, kalian akan mendapatkan sanksi gitu. Nah, beda nih case-nya sama kalian kerja di swasta. Semisal teman saya nih, dia kerja di Gojek gitu. Dia bisa nih lebih bebas untuk mulai kerja jam 10, mulai kerja jam 9, yang penting kerjaan beres, yang penting kerjaan kelar. Nah, itu balik lagi nantinya kalian tuh bekerja di mana seperti itu. Jadi, ketika memang kalian nantinya akan bekerja di instansi pemerintah, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus mematuhi peraturan bahwa kalian nggak boleh telat gitu. Mungkin akan lebih fleksibel ketika kalian kerja di instansi swasta, kayak teman saya tadi tuh di Gojek gitu. Jadi, mereka yang penting kerjaan beres. Saya nggak harus ke kantor, yang saya nggak harus misal apa tuh menampakkan wajah, menampakkan diri gitu. Kita bisa kontrol lewat rumah gitu. Balik lagi kalian nanti ada di posisi yang mana. Seperti itu Mbak Ida. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu punya peraturan yang sangat ketat ya, apalagi terkait absen yang juga bisa mempengaruhi ketunjangan masing-masing, nggak peduli eh, kinerjanya bagus ataupun buruk. Seperti itu Mbak Ida. Baik Ibu, terima kasih atas tambahannya. Boleh dilanjut? Kurang satu ya Mbak? Kelompok penyaji siapa? Mbak Cindy ya? Halo Ibu, apakah suara Kurang saya satu, terdengar? kurang satu kan Mbak? Pertanyaannya Mbak Nadia? Iya Ibu, tadi suara saya nggak kedengaran ya Bu? Eh, enggak tuh? Atau di Oh, suara saya doang? Di oh, device saya doang? Enggak, Bu, emang tidak terdengar suaranya Oh, Rizky. ulang ya Mbak? oh ya maaf, saya ulang ya. Oke, oke. Ah, Nggak kedengeran kakak? Iya nggak sih? Iya nggak sih teman-teman? Nggak kedengeran? halo, halo, Iya coba Mbak, tes-tes. halo. Ya oke, oke, Eh, dengar-dengar. halo, apakah terdengar? Terdengar.
Udah dijawab belum sih, Mbak? Halo? Kakaknya udah jawab belum tadi Mbak Rizkia? Sudah. Kok nggak kedengeran? Sebentar ya, Bu. Atau enggak teman yang lain aja suruh jawab, nggak apa-apa. Gimana ini? Mau dijawab sama Mbak Cindy aja? Sebentar ya, Ibu. Oke. Halo, Ibu. Ya, Suara saya sudah terdengar belum? udah. Nah, kalau begini, apa sudah terdengar? Kita Sudah. coba. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir ya, Bu, dari Nafa. Jadi, tadi kan Nafa nanya resiko dari pengukuran kerja yang tidak akurat dan kalau misalnya udah terjadi itu gimana solusi penyelesaiannya. Oke, saya akan bahas resiko dari pengukuran kerja yang tidak akurat. Jadi yang pertama itu ada keputusan yang salah. Nah, jika data yang tidak akurat itu dapat menyebabkan keputusan bisnis yang keliru, baik dalam hal strategi, alokasi sumber daya, hingga evaluasi kinerja karyawan. Nah, lalu yang kedua ini efisiensi menurun. Nah, jika target atau standar kinerja tidak realistis, maka produktivitas itu dapat menurun karena karyawan merasa terbebani atau demotivasi. Lalu yang ketiga ini ada biaya meningkat. Pengeluaran yang tidak perlu bisa terjadi akibat perencanaan yang buruk berdasarkan data yang salah. Misalnya produksi berlebihan ataupun kekurangan akan bahan baku. Lalu yang keempat ada kualitas produk ataupun nah, jika proses itu tidak dipantau dengan tepat, maka kualitas produk atau jasa bisa terpengaruh. Lalu ada kerugian finansial.
Nah, akibat dari semua risiko di atas tadi itu, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan. Nah, apabila pengukuran data yang tidak akurat itu sudah terjadi, ada beberapa solusi penyelesaiannya, seperti memperbaiki eh, sistem pengukuran. Nah, kita tuh bisa tadi kan ada 5 model model sistem pengukuran yang udah saya sebutkan. Nah, itu kita bisa tinjau ulang mana yang lebih efisien, yang lebih tepat dan akurat dibanding sistem pengukuran yang lainnya. Lalu juga kita bisa memvalidasi data yang dengan membandingkan data dengan sumber yang lain untuk memastikan akurasi. Nah, kita juga bisa melibatkan karyawan dengan komunikasi yang baik. Itu kita bisa jelaskan pentingnya pengukuran kinerja dan juga bagaimana data digunakan. Lalu kita bisa gunakan teknologi. Di sini bisa menggunakan software ataupun alat bantu untuk mengotomatiskan proses pengumpulan data. Lalu juga analisis data dengan memanfaatkan tools analisis data untuk mendapatkan insight yang lebih dalam. Lalu kita juga bisa melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini tuh untuk memastikan sistem pengukuran tetap relevan dan juga efektif. Apakah dari Bu Ida ada tambahan? Kalau tambahan dari saya, bisa juga Mbak, kita itu melakukan apa ya, perombakan atau misal nih ada divisi yang memang dia bekerja di bagian pengukuran kinerja, kan pasti mereka ada bagian-bagian ada pegawai yang memang berperan di situ. Nah, bisa jadi dia memang nggak berkompeten di bagian itu. Nah, makanya dia ibarat kata untuk melaporkan hasilnya atau ketika melakukan pengukuran itu kayak kurang tepat atau seperti apa. Nah, bisa juga nanti kita pilih memang orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai atau memiliki apa ya, semangat kinerja yang lebih tinggi agar dia bisa lebih teliti, lebih jelas atau lebih baik ketika melakukan kerja atau melakukan sebuah pengukuran atau evaluasi. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik, Oke, Nafa, apakah jawaban dari saya dan Bu Ida sudah jelas? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. oke. Baik, Baik. Terima kasih kelompok 10 dan kelompok 11 atas presentasi hari ini. Nanti kita ketemu lagi jam 3 ya sama saya sama Mas Inyo di manajemen kearsipan. Kita istirahat dulu, kita mulai nanti jam 3 lebih sedikit lah ya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga ilmu atau materi yang dipaparkan teman-teman semua bisa memberikan manfaat atau pengetahuan buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.